Saudari-saudaraku yang terkasih, tanggapan kita atas panggilan Tuhan tidak akan pernah mudah. Selalu menuntut perjuangan dan pengorbanan. Seperti Santa Maria, jawaban ya kita kepada Tuhan akan menjadi sumber berkat bagi orang lain. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Jumat 25 Maret. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau menghendaki agar sabdamu menjelma menjadi manusia dalam rahim perawan Maria. Semoga kami yang dalam iman mengakui penebus kami sebagai Allah dan manusia, layak mengambil bagian dalam kodrat ilahinya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Hari Raya Kabar Sukacita yang kita rayakan hari ini tepat 9 bulan sebelum perayaan Natal 25 Desember nanti. Maria menyatakan kesiapsediaannya untuk menjadi ibu
dari Putra Tuhan. Ketika malaikat Gabriel menjumpainya, datang kepada Bunda Maria, dan Maria masih bertanya-tanya bagaimana hal itu mungkin terjadi. Hanya ketika Gabriel berbicara untuk ketiga kalinya, Maria lalu berserah kepada kehendak Tuhan. Terjadilah padaku seturut kehendak-Mu. Sabda Tuhan menunjukkan bahwa ya yang diucapkan oleh Maria pada panggilan Tuhan tidak datang dengan mudah. Kendati belum menangkap betul isi pewartaan malaikat Gabriel itu, tanggapan Santa Perawan Maria akan warta malaikat Gabriel sungguh luar biasa. Ia menjawab dengan ungkapan yang sangat mendalam, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Keberanian yang sungguh luar biasa itu didasari atas pernyataan yang mendahulinya. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Maria menyadari sebagai hamba Tuhan. Sebagai hamba yang setia, ia bersedia melaksanakan apapun yang menjadi kehendak tuannya. Yang terpenting, kehendak tuannya itu terlaksana. Ia menyerahkan diri secara total tanpa syarat. Saudari-saudaraku yang terkasih, tanggapan kita atas panggilan Tuhan tidak akan pernah mudah. Selalu menuntut perjuangan dan pengorbanan. Seperti Santa Maria, jawaban ya kita kepada Tuhan akan menjadi sumber berkat bagi orang lain. Hubungan saya dengan Tuhan mungkin sangat personal, tetapi selalu punya konsekuensi bagi orang lain. Ketika saya bermurah hati dalam menanggapi panggilan Tuhan, seperti halnya Maria, orang lain juga terbantu untuk datang kepada Tuhan. Maria telah digambarkan sebagai murid Tuhan yang pertama dan menjadi teladan kesetiaan dalam menanggapi panggilan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, seperti Bunda Maria, kita semua, setiap orang beriman diharapkan juga berani menyatakan diri sebagai hamba Tuhan yang setia, sehingga berani berserah kepada Tuhan mengenai apapun yang terjadi dalam hidup kita, meskipun belum memahami secara jelas. Untuk berpasrah tidak perlu mengerti semuanya lebih dulu, melainkan kita percaya sepenuhnya akan penyelenggaraan Tuhan. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita mengikuti apa yang menjadi teladan Bunda Maria. Semoga Bunda Maria menjadi inspirasi dalam hidup kita. Ketika kita harus memutuskan sesuatu di dalam hidup kita, marilah seperti fiat yang disampaikan oleh Bunda Maria, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dere Dewi Maria, tentu gengkang menang, boten yen kuwatosa ibu jangkung tansah, Kanjeng Ratu ing swarga ambo sumarasanya, Sang Dewi, Sang Dewi mangestonono, Sang Dewi, Sang Dewi mangestonono.
najan mana keterong dipun godha setan, nanging batos engetnya wonten pitulungan. Wit Sang Putri Maria mongso tega anilar Sang Dewi mangestonono. Sang Dewi mangestonono. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.